Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan melihat peran penting Badan Pemusatan Desa yang mana di dalam tahapan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa atau RKP desa. Dan kita akan melihat sebagaimana yang terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun, sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika kamu rasa videonya bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai akhir. Untuk yang pertama, kita akan coba melihat sebagaimana di ketentuan umum yang terdapat di pasal 1 angka 5 dan 6-nya. Yang mana di sini untuk angka 5 menjelaskan apa itu Badan Pemusatan Desa. Kita akan coba baca. Badan Pemusatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggota merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Nah, untuk yang angka 6, di sini bisa kita lihat bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Jadi, yang namanya musyawarah desa ini unsurnya diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dan yang namanya musyawarah desa adalah pesertanya mulai dari Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa. Oke, sekarang kita akan melihat peran BPD dalam proses penyusunan RKP desa atau Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Oke, kita mulai dari pasal 31, yang mana di sini nanti Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Dan hasil musyawarah di pasal 31 ini nantinya adalah pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Dan yang untuk daftar usulan RKP desa ini nanti disampaikan oleh pemerintah desa kepada kabupaten atau kota. Selanjutnya, dalam hal musyawarah desa sebagaimana yang diselenggarakan oleh Badan Pemusatan Desa di pasal 31 ini adalah membahas sebagaimana yang terdapat di pasal 32 dan ayat 1. Yang mana pembahasannya yaitu mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Nah, untuk tim verifikasi sendiri di sini bisa berasal dari masyarakat desa, bisa dari kader teknis, atau dari satuan kerja perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Yang mana seperti disampaikan tadi, hasil musyawarah sebagaimana pembahasan pasal 32 ayat 1 huruf A sampai huruf C ini nantinya sebagai pedoman kepala desa dalam menyusun RKP desa. Setelah musyawarah sebagaimana yang disampaikan tadi pasal 31 dan 32 dan sudah didapatkan keputusan yang mana dituangkan dalam berita acara, maka selanjutnya barulah kepala desa membentuk tim penyusun RKP desa, yang mana terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Jadi, musyawarah dulu oleh BPD sebagaimana yang dijelaskan pasal 31 dan 32 tadi, barulah kepala desa membentuk tim penyusun RKP desa. Nah, sekarang pertanyaannya, paling lambat di bulan apa Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah desa dalam rangka membahas
huruf A sampai B dan huruf C ini. Mengingat jika memang sudah dilakukan musyawarah desa ini, barulah kepala desa melakukan pembentukan tim RKP. Hal tersebut sudah dijelaskan sebagaimana yang terdapat di pasal 31 dan di ayat 3, yang mana paling lambat BPD menyelenggarakan sebagaimana yang kita sampaikan tadi itu adalah di bulan Juni tahun berjalan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, setelah BPD menyelenggarakan musyawarah, yang mana bahan musyawarahnya yang dijelaskan di pasal 32 tadi, maka barulah kepala desa membentuk tim RKP desa. Mungkin ada lagi di sini pertanyaan, apakah ada dasar hukumnya jika memang BPD menyelenggarakan sebagaimana pasal 31 dan 32 ini, barulah kepala desa membentuk tim penyusun RKP. Oke, sekarang kita coba analisa sebagaimana yang terdapat di pasal 32 pada ayat 4. Di sini bisa dilihat bahwa berita acara yang mana musyawarah yang huruf A sampai huruf B dan C ini menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKP desa. Di sini harusnya jika memang tim RKP sudah dibentuk sebelum musyawarah yang disampaikan pasal 31 dan 32, harusnya bukan kepala desa tapi tim RKP. Namun pasal 32 di ayat 4 ini menyebutkan bahwa berita acara itu menjadi pedoman kepala desa. Artinya tim RKP belum dibentuk sebelum musyawarah pasal 31 dan 32 ini mendapat keputusan yang mana dituangkan dalam berita acara. Oke, selanjutnya kita akan melihat sebagaimana yang terdapat di pasal 45. Di mana di sini dokumen RKPDes itu sudah selesai disusun oleh tim RKP yang diangkat oleh kepala desa. Dan dokumen tersebut sudah diserahkan tim kepada kepala desa. Jika memang sebagaimana di ayat 3 ini, kepala desa sudah menyetujui rancangan RKP desa, maka kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Dan sebagaimana yang terdapat di pasal 6, kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan itu untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa. Nah, di sini apakah kepala desa yang memimpin dalam musyawarah perencanaan pembangunan? Sekarang kita coba akan melihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa. Sebagaimana yang terdapat di pasal 6-nya, di sini musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa. Nah, musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang di Permendagri 114 yang kita bahas tadi termasuk dalam hal yang bersifat strategis. Hal tersebut sebagaimana yang di ayat 2, hal yang bersifat strategis adalah yang termasuk perencanaan desa. Dan kita lihat pada ayat 3-nya, musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa yang mana difasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi, kembali ke Permendagri 114 tahun 2014 yang menyelenggarakan musyawarah desa di sini adalah kepala desa. Namun musyawarah perencanaan pembangunan desa dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa. Jika memang hasil musyawarah menyepakati dari dokumen RKP desa, maka nanti dituangkan di dalam berita acara. Dan selanjutnya, setelah dituangkan dalam berita acara, kepala desa memproses penyusunan rancangan peraturan desa tentang RKP desa. Selanjutnya, jika memang sudah disusun rancangan peraturan desa tentang RKP desa,
nanti dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP desa. Maka sudah selesailah untuk penyusunan RKP desa di pasal 48 ayat 5 ini. Dan untuk proses dokumen menjadi peraturan desa bersama kepala desa dan BPD yang mana dibahas untuk disepakati itu sudah pernah dibuatkan videonya. Bisa kamu lihat di link deskripsi di bawah. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat yang mana di sini adalah perubahan RKP desa. Tahapan-tahapannya mulai dari pasal 49 ayat 1 dan seterusnya. Jika memang unsur-unsurnya sudah masuk agar pemerintah desa melakukan perubahan RKP desa, selanjutnya kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa kembali. Dan seperti yang kita bahas tadi, yang mana musyawarah perencanaan pembangunan desa ini dipimpin oleh BPD dan nanti menghasilkan berita acara. Jika memang sudah selesai dengan berita acara, selanjutnya kepala desa kembali melakukan penyusunan rancangan peraturan desa tentang RKP desa. Dan setelah selesai disusun untuk rancangan peraturan tentang perubahan RKP desa, nanti kembali dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan perubahan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa. Oke, sekian dulu untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan, silakan langsung menuju kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.